Tidak terhenti karena dan semangat. Sekarang itu sih. Masuk.
adik-adik karena membuat kopi. Bahan apa saja yang adik atau adik kan memelihara campuran air dengan minyak? Apa yang terjadi atau air? Terpisah. Sebagian yang pertama dalam mengidentifikasi tujuan pelajaran berarti yang pertama itu adalah identifikasi jenis hiburan dan tentunya yang kedua dapat menganalisis campuran dan cara memisahkannya. Ketiga, dapat menjelaskan konsep campuran dan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi campuran itu adalah zat yang terdiri atas beberapa unsur atau senyawa tanpa adanya kandungan campuran itu dapat berupa dari campuran itu dapat berupa unsur dengan unsur senyawa dengan senyawa. Jadi ada beberapa jenis campuran. Yang pertama adalah campuran homogen. Ada yang tahu apa itu campuran homogen? Campuran homogen itu campuran yang memiliki komposisi yang sama di semua bagian. Contohnya, ada yang tahu contoh campuran homogen? Contohnya itu ada air, dan gula. Ada lagi? Ada yang tahu? Air dengan garam. Jadi air dengan gula, jadi ketika dicampur, menggunakan gula dengan pH untuk mana gula dan mana air. Itu yang merupakan campuran homogen. Terus ada campuran heterogen. Campuran heterogen itu kebalikan dari campuran homogen. Ada yang tahu? Air dan minyak. Jadi campur ya, jadi campuran heterogen. Capek kayak ini lagi. Kalau ada yang tahu, pertama
kopi dan gula. Terus banyak kalau untuk campuran kuenya, jangan kuenya dari total campuran dari kayu, ada batu, ada lem. Ini air dan pasir. Mie dan air. Air dan kopi. Kota itu merupakan campuran nitrogen atau tidak? Air dan gula ini merupakan campuran homogen karena dia kalau dicampurkan akan air dan air. Kalau air dan pasir apa yang terjadi ketika dicampur? Pasir sendiri. Air dan minyak, air dan minyak terpisah sendiri kan? Iya. Kita akan membentuk dalam kelompok untuk melakukan eksperimen sederhana. Ibu yang bagi atau ada ibu yang bagi? Hitung saja. Kita besok dalam ada berapa orang? 12. Kita bagi 3 kelompok saja. 1 sampai 2. Silakan duduk di dalam kelompok.
telah disediakan. Bacalah petunjuk LKPD sebelum mengerjakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam LKPD bersama kelompok BPS. Diskusikanlah pertanyaan yang terdapat dalam LKPD bersama dengan kelompok. Tulislah hasil diskusi kalian pada kolom tersedia. Terima kasih. Coba yang lihat yang soal yang pertama itu. Bukan video. Siswa membedakan campuran homogen dan heterogen. Jadi di sini ada 2 gelas ya. Ada 2 wadah. Yang satu gelas A dan satu gelas B. Cah, meja kan? Cah, kan? Oke, sekarang coba perhatikan di soal. Yang gelas A itu campuran homogen. Yang pertama, masukkan 1 sendok garam ke dalam air. Yang lain cepat dan sekarang Kedua itu artinya dalam lagi yang kemudian yang ketiga amati perubahan apa yang terjadi. Kemudian ketiga di kelas B campuran heterogen. Yang pertama itu masukkan 1 sendok pasir ke dalam air. campuran apa dia? Keras air. Oke, sudah semua? Sudah diaduk? Kemudian ada apa yang terjadi antara air dan pasir. Kemudian isi sekarang saya
pertama perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal di sini ada 2 gelas. Gelas A yang ini, gelas B yang ini. Pertama di situ ini kami mencampurkan air dan garam. Terus kami korek. Setelah itu ini setelah kami campurkan ini warnanya cukup warnanya tidak berubah, sedangkan untuk gelas B itu dicampurkan dengan pasir.
ternyata pasir dengan air itu tidak bersatu. Di sini ini soal nomor 1, bagaimana keadaan larutan pada gelas A setelah garam larut? Jawaban, tidak ada perubahan warna pada air, tetapi air berubah rasa. Ini nomor 2, menurut adik-adik apa yang terjadi pada gelas B setelah pasir dicampur dan didiamkan? Jawaban, air tidak menyatu dengan pasir dan pasir menempel dalam air, tetapi air berubah warna menjadi kering. Yang ketiga, menurut adik-adik, manakah di antara gelas A dan gelas B yang merupakan campuran homogen? Menurut adik-adik, manakah di antara gelas A dan gelas B yang merupakan campuran homogen dan heterogen? Dan ini mengapa hal tersebut terjadi? Ini di sini yang merupakan campuran homogen itu gelas A, karena air dan garam jika dicampur ini dia tercampur, tidak seperti pada gelas B. Nah, kalau gelas B dia termasuk campuran heterogen. Mengapa? Karena pasir dan air tidak kalau coba kita lihat dari dekat sekali, dia kayak ada di punya sat-sat kaki sedikit. Lalu yang nomor 2 itu kami bilang itu air dan pasir tidak dapat bersatu dan pasir mengendap di dasar gelas, lalu air itu berkelip. Nomor 3, menurut adik-adik, manakah di antara gelas A dan gelas D yang merupakan campuran homogen dan heterogen? Mengapa hal tersebut terjadi? Di sini yang merupakan homogen itu adalah gelas A, lalu yang merupakan heterogen itu gelas B. Kenapa di gelas A terjadi seperti itu? Karena campuran memiliki komposisi yang sama di seluruh bagian, sedangkan di gelas B memiliki komposisi yang berbeda-beda. Gelas A homogen dan gelas B heterogen. Ini terjadi karena pada gelas A garam menyatu dan tercampur dengan air, sedangkan pada gelas B pasir tidak menyatu dengan air dan mengendap. Kami air dan garam itu tercampur dan berubah warna, karena ini kalau di kelompok 2 kan warnanya berbeda tuh. Menurut saya kalau ada yang saya amati, mungkin kalian tadi tidak aduk gitu, makanya ini masih ada garam.
hidrogen dan heterogen. Untuk yang jawab yang satu tidak salah, karena yang gelas pertama ini adalah campuran air dan garam. Mungkin betul tadi yang ngomong itu karena kenapa dia perlu atau itu karena terlalu kebanyakan garam dan ini apa juga tidak dicampur secara merata. Kalau untuk campuran heterogen yang pasir dengan air, di sini kenapa warnanya keruh? Karena di dalam pasir tadi itu terdapat campuran lain. Bukan hanya pasir saja, tapi ada tanah juga yang terkandung, makanya dia punya warna keruh. Kalau hanya pasir yang bersih, dia tidak akan berubah warna. Kalau pertanyaan kelompok satu dari kemana? Oh, sudah terjawab. Kita lanjut manfaat campuran dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu manfaat campuran dalam kehidupan sehari-hari? Campuran itu banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk campuran mungkin ada produk yang tidak akan ada produk yang jadi ya. Manfaat yang pertama itu campuran dalam pembuatan material. Contohnya jadi dalam pembuatan material itu kita juga perlu ini mencampurkan sesuatu. Contohnya kita bangun rumah, kita campur apa saja? Ada semen, ada pasir, ada batu, ada air. Pembuatan material. Yang kedua itu untuk obat-obatan yang dokter atau bagian ahli farmasi itu kalau membuat obat itu pasti ada bahan-bahan yang dicampurkan
Cuk cuk cak cuk cuk cuk. Sampai sini ada yang mau bertanya? Belum ada? Ada asis sambil ibu menulis biar mencatat ya. Campuran apa saja yang bisa dipisahkan menggunakan penyaringan. Ada yang pasir. Air dan pasir. Kerja sih. Cara memisahkan campuran antara air dan minyak. Udara dan karbon dioksida. Reaksi atau kristalisasi. Kristalisasi ini ada yang tahu? Ini cara memisahkan air dan garam. Dari pembelajaran kita tadi ada yang mau bertanya? Ada atau ada bertanya? Oke, kasih kuis ya. Jadi disimak baik-baik dengan kuis. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan campuran? Ada penentuan. Yang A, suatu sistem yang terdiri dari dua atau lebih zat yang berbeda. B, suatu sistem yang terdiri dari satu jenis zat saja. Yang bagian C, suatu sistem yang terdiri dari dua atau lebih zat yang sama. Bagian D, zat yang tidak dapat tercampur. Dari kelompok 1, kelompok 2, ya betul sekali. Suatu campuran adalah suatu sistem yang terdiri dari dua atau lebih zat yang berbeda. Yang kedua, nomor 2, mana yang merupakan contoh campuran homogen? A, air dan minyak. B,
gula dan air. C. Pasir dan air. D. tanah. B. Yang ketiga, apa yang dapat dimakan misalkan komponen dalam campuran? A. Penyaringan. B. Penguapan. D. Fermentasi. Apa yang dapat digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dalam campuran? A. Penyaringan. B. Penyerapan. C. Penguapan. D. Ini ada soal slide, ada 5. Jelaskan perbedaan antara campuran homogen dan heterogen dan berikan contohnya masing-masing dari campuran pengertian homogen, heterogen dan menganggap kita sudah memisahkan campuran homogen dan heterogen yang singkat saja. Apa itu homogen, heterogen dan Campuran yang memiliki komposisi yang sama disebut kemudian kalau homogen. Kalau heterogen itu memiliki komposisi yang berbeda-beda. Contoh homogen itu air dan darah. Kalau heterogen itu pasir. ada pertanyaan kedua. Sebutkan dua contoh campuran dalam kehidupan sehari-hari dan jelaskan mengapa campuran itu penting. Atau contoh dari contoh campuran yang ada di dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sampah. Oke, sampah. Apa lagi? Kopi dan air. Dan air. Apa lagi? Ya? Yang ketiga, jelaskan bagaimana cara memisahkan komponen-komponen dalam sebuah campuran yang terdiri atas pasir dengan air. Pasir ya. Sekarang ini pembelajaran dan pembelajaran kita terkait dapat yang kita pembelajaran dari apa yang kelompok 3 bisa sedikit ya, nanti dibahas. Tambahan.
semua? Sudah selesai catat? Sudah. Oke, mungkin pembelajaran kita sampai di sini saja. Kita sama-sama dari adik. Siapa? Tadi kan perempuan suka melihat. Tuh.